6 dimulai dari ayat 9. 2 Samuel 6 ayat 9. Khotbah saya hari ini tentang cinta Tuhan akan hasilkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Cinta Tuhan akan menghasilkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Baik, kita baca 2 Samuel 6 ayat 9 mulai. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana takut Tuhan itu dapat sampai ke tempatku, kepadaku? Silakan. Tiga bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gat itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Lalu dibagikanlah kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap kaumnya, keluarganya, untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Kalau tidak salah saya sudah sampaikan beberapa dari ayat-ayat ini dengan versi yang berbeda. Hari ini saya akan jelaskan kembali bahwa kalau kita cinta Tuhan, kita akan alami pengalaman-pengalaman yang hebat. Di dalam Alkitab, saudaraku, sebutlah misalnya Sadrak, Mesak, Abednego. Pengalaman mereka apa yang paling spektakuler? Mereka dimasukkan ke perapian yang bernyala-nyala tapi tidak terbakar, karena ada malaikat datang di tengah-tengah perapian itu. Kemudian Elia berdoa supaya tidak hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Hujan betul-betul tidak turun 3 tahun 6 bulan. Kemudian dia berdoa, turunlah hujan. Apa yang dilakukan Elia luar biasa. Daud misalnya yang spektakuler pengalamannya adalah dia mengalahkan Goliat. Henok, tahu apa yang dialami Henok? Dia terangkat ke sorga tanpa mengalami kematian. Itu Henok. Kemudian Joshua, saudaraku,
dia bilang pada matahari, matahari berhenti di langit. Nggak bergerak matahari seharian. Sebelum selesai Joshua melakukan pengejaran kepada musuh-musuhnya. Musa itu saudaraku membela laut. Musa itu punya tongkat ajaib, ditaruh di atas laut, laut itu terbelah. Ditaruh di air, air itu berubah menjadi darah. Dipukul tanah, semua nyamuk, semua debu menjadi nyamuk di Mesir. Ada banyak pengalaman-pengalaman mereka. Esther berdoa 3 hari 3 malam doa puasa. Itu pengalamannya karena cinta Tuhan. Murid-murid Tuhan gereja mula-mula ketika Petrus ditangkap, semalam-malaman mereka berdoa. Semalam-malaman. Kemudian Daud yang kita lihat di sini bernyanyi sekuat tenaga. Raja zaman dulu itu punya pakaian jubah yang indah, betul ya? Tapi di dalam ada pakaian yang minim. Seperti kita misalnya ada kaos boxer, singlet. Ada celana pendek di dalam. Daud karena sungguh-sungguhnya dia memuji Tuhan, dibukalah pakaian kebesaran ini. Dia seperti pengkorek parit menari-nari di hadapan Tuhan tanpa rasa malu kepada siapapun. Di hadapan 30.000 orang, Daud membuka pakaian kebesarannya demi cintanya pada Tuhan supaya tidak terganggu. Karena raja kan jubahnya panjang. Pernah lihat jubah panjang, saudara? Sulit menari-nari dengan jubah panjang. Betul nggak? Sama seperti ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah pakai sanggul, pakai lagi pakaian sampai ke bawah, terseret-seret lagi, bagaimana menari? Apalagi sempit, melangkah pun nggak bisa menari. Seperti itulah Daud. Pakaiannya jubah kebesarannya dibuka supaya dia menari-nari, berjingkrak-jingkrak untuk Tuhan. Saking cintanya pada Tuhan, dia tidak mempedulikan orang-orang lain. Apa pengalaman saudara ketika saudara mengikuti Tuhan selama ini? Apa pengalaman kita yang kita anggap berbeda dari pengalaman-pengalaman yang lain? Aku sudah banyak, saudara. Salah satu pengalamanku, 2 puasa aku 3 hari. Setelah 3 hari, saudaraku, berjalan seperti oyong, gak stabil, pakai tongkat perlunya. Gak mampu lagi. Tapi saking cinta kita pada Tuhan, kita tahankan. Kita lakukan sesuatu di luar dari kesanggupan kita, tapi karena kita cinta Tuhan, kita usahakan melakukannya. Saudara-saudara, orang yang mengikuti Tuhan dengan cinta, dengan kasih, pasti akan ada pengalaman-pengalaman hebat, mengalami mujizat, mengalami tanda-tanda ajaib dalam hidupnya. Saudaraku, yang pertama, ketika tabut Tuhan masuk di rumah Obed-Edom, apa yang terjadi? Coba kita kembali lihat 2 Samuel 6 ayat yang ke-9 itu. Ayat 9 dikatakan, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Kenapa Daud tidak meneruskan membawa ke kotanya? Karena ada terjadi insiden yang luar biasa. Ketika tabut itu diantar dari rumah Aminadab di atas bukit, di tengah jalan kuda yang membawanya tergelincir. Maka si Usa dan si Ahayo menolong kuda yang tergelincir itu. Tiba-tiba mereka berdua tewas di tempat karena mereka menjamah tabut Tuhan. Daud menjadi takut. Gimana bisa aku membawa ini kalau begitu? Karena salah-salah sedikit mati. Maka ayat 10, Daud membawa tabut Allah itu bukan ke tempatnya lagi, tetapi ke rumah siapa? Obed-Edom. Tetapi 3 bulan lamanya, ayat 11, tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya.
Hanya 3 bulan tabut Allah di rumah Obed Edom, Edom mengalami sukses yang luar biasa. Saudara dengar baik, tabut di rumah orang yang cintai Tuhan, tabut itu akan mendatangkan berkat. Tapi tabut di tempat orang Palestina, apa yang terjadi? Coba kita lihat 1 Tawarik 15 ayat 18. 1 Tawarik 15 ayat 18. 1 Tawarik 15 ayat 18. Dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua Zakaria, Jahaziel, Semiramot, Jesiel, Uni Eliab, Benaya, Masea, Matica, Elifele, Mikreya, dan Obed Edom serta Jehiel, para penunggu pintu gerbang. Jadi Obed Edom itu pelayannya di rumah Tuhan, penerima tamu di pintu gerbang. Itu Obed Edom. Saking cintanya Obed Edom, dia suka melayani Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, di dalam 1 Samuel 5 ayat 11, kita lihat kembali 1 Samuel 5 ayat 11. Tunjukkan 1 Samuel 5 ayat 11. Sebab 1 Samuel 5 ayat 11, sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Palestina itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu apa? Ada kegemparan maut. Di mana itu? Palestina. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Ayat berikut, orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Tabut tinggal di Palestina selama 7 bulan. Ayat 1. Baca ayat 1-nya. Dia di pasal 6 ayat 1. Setelah 7 bulan tabut Tuhan itu di tanah orang Palestina. Jadi berapa lama tabut di Palestina? Selama itu mereka bahagia. Mereka semua penyakitan. Mereka semua kena bisul-bisul, borok-borok, kena kanker. 7 bulan orang-orang yang tidak mati, mereka menderita luar biasa. Mereka berteriak semua, satu negara, satu bangsa, berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan karena tabut Allah tinggal di sana. Yang tidak mati dihajar dengan borok. Pertanian kandas, mereka susah setengah mati karena tabut Allah tinggal. Padahal di rumah Edom hanya 3 bulan tabut Allah mendatangkan berkat. Di Palestina mendatangkan susah, kekacauan. Jadi di rumah orang yang tidak sungguh-sungguh, apa yang terjadi? 1 Samuel 7 ayat 2. 1 Samuel 7 ayat 2. Kita lihat. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalu waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Tabut Allah ada di Kiryat Yearim 20 tahun, tetapi seluruh bangsa Israel mengeluh. Ada tabut Allah. Jadi dengar baik, yang pertama kita hitung ya. Di Palestina tabut Allah menghancurkan, betul? Di rumah orang yang tidak sungguh-sungguh, tabut Allah mendatangkan keluhan yang luar biasa. Di rumah Obed Edom, tabut Allah mendatangkan berkat. Itu sebabnya, saudaraku, kita ini sebagai umat Tuhan jangan suam-suam kuku. Harus serius, harus bersungguh-sungguh. Karena Kristen yang tidak kenal Tuhan, dia akan hancur. Kristen yang tidak sungguh-sungguh, dia akan mengeluh melulu. Tapi Kristen yang di dalam hidupnya ada cinta kasih pada Tuhan, akan diberkati. 3 bulan saja tabut tinggal di rumah Obed Edom.
mereka sukses luar biasa. Ayamnya bertelur, berapa telurnya? 20. Pisangnya berbuah besar-besar dari atas sampai bawah sama besarnya. Lembunya beranak 3 ekor. Menantunya melahirkan kembar 7. Semua diberkati, nggak ada penyakit. Padinya tidak satu pun digigit tikus. Tidak ada barang yang hilang. Tidak ada sakit penyakit. Semua sehat. Cabenya berbuah, nggak pernah berhenti berbuah. Seperti kami sini pernah punya pepaya, saudaraku. Selama 2,5 tahun pepaya itu terus berbuah. Bayangkanlah, nggak beli buah kami selama 2,5 tahun. Ada pepaya selalu. Manisnya berbeda dengan manis dari pepaya yang lain. Pernah ada tamu kami sediakan di sini. Ah, kurasa ini kalian suntik ini, taruh gula ini, kok manis banget. Berbeda manisnya dari manis pepaya orang lain. Jadi dengan sekali lagi, tabut di Palestina menghancurkan, tabut di rumah orang yang tidak sungguh-sungguh mendatangkan keluhan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi tabut di rumah orang percaya 3 bulan saja mendatangkan berkat berlimpah-limpah. Karena Obed-Edom ada seorang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dia membuat Tuhan itu urutan teratas dalam skala prioritas sehingga Tuhan sangat memberkati. Lalu Daud mendengar kabar, terkejutlah dia. Obed-Edom ternyata diberkati. Berarti di mana yang salah ini? Oh, berarti kita salah. Kita angkut tabut Tuhan rupanya dengan keledai. Sebab itu sekarang mereka belajar tidak mau lagi dalam kesalahan itu. Oleh karena itu, saudaraku, jangan hidup dengan tidak sungguh-sungguh. Lebih bagus sama sekali tidak kenal Tuhan. Di kitab Wahyu berkatakan begitu. Lebih bagus kau tidak dingin dan tidak panas daripada suam-suam kuku, dingin tidak, panas tidak. Maka aku akan meludahkan kau dari mulutku, kata Tuhan. Jadi poin ini mengajak kita supaya hidup kita bersungguh-sungguh. Amin. Yang kedua, orang yang mencintai Tuhan tidak suka berhitung. Kita baca ayat 13. 2 Samuel 6 ayat 13. 2 Samuel 6 ayat 13. Orang-orang 2 Samuel itu 1 Samuel ya. 2 Samuel 6 ayat 13. Ini Daud ini apabila pengangkut tabut Tuhan itu melangkah maju, berapa langkah? 6 langkah. Maka ia memperkorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Lihat saudaraku ke depan. Pengangkut tabut Allah itu disertai dengan trompet. Maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop. Korbankan 1 lembu sama 1 lembu lagi anaknya. Dari rumah Obed-Edom ke Yehuda jaraknya kurang lebih 15 km. Saya hitung itu di Google. Kalau 15 km kali 6 langkah kali 2 ekor lembu, maka hitungan terakhir lembu itu kurang lebih 10.000 ekor lembu. Kalau 10.000 ekor lembu dikali 30 juta, maka uangnya 300 miliar. Itulah persembahan yang dipersembahkan oleh Daud ketika dia mengangkut tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke tempatnya ke Yerusalem. Daud tidak berhitung apa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Gak menghitung, gak sayang dengan harta. Luar biasa. Memang orang yang mencintai Tuhan tidak suka berhitung. Banyak orang suka berhitung.
Dia bilang sama istrinya, kau sudah Rabu kau ke gereja, Jumat kau ke gereja, Kamis kau ke gereja, Sabtu ke gereja. Dihitung. Lebih banyak waktumu di gereja daripada di rumah. Tinggal aja kau di gereja itu sekalian. Suaminya menghitung, tekor ini mengikut Tuhan pikirnya. Tekor ini mengikut Tuhan. Hampir waktumu terus di gereja. Dihitung soal waktu. Ada lagi yang ngomong kepada keluarganya, biarlah orang-orang lain dulu, kita saja, jangan kita melulu, biarlah orang lain dulu. Berhitung. Orang yang cinta Tuhan tidak suka berhitung. Dia tidak hitung-hitung berapa yang sudah dipersembahkan, waktunya, uangnya, seluruh apa yang ada padanya, tidak dihitung-hitung, saudara-saudara. Itu orang yang cinta Tuhan. Jaga wibawamu katanya, jaga wibawamu, jangan gara-gara kau saking setiamu, akhirnya kau tidak jaga wibawamu. Menghitung, jangan menghitung. Karena Tuhan punya langit, bumi, laut, dan segala isinya. Amin. Orang yang suka menghitung-hitung adalah orang yang tidak cinta Tuhan. Nah, aku tanya dulu ibu-ibu ini. Ketika ibu-ibu punya bayi, mulai ada dia di kandungan, udah bolak-balik ke rumah sakit, kontrol tiap bulan, makan vitamin dan lain sebagainya, dihitung nggak? Lalu setelah anaknya besar, lihat ini, berapa ini sudah hanya membesar kamu sampai sekarang? Pernah dihitung? Tidak takut ini sekeluarga ini mengeluarkan biaya sebesar apapun kepada anak yang disayanginya. Gak berhitung. Gak ada orang berhitung kepada anggota keluarganya. Ada orang yang sakit, kau sakit melulu, hanya sama kau aja sudah berapa biaya. Kalau kau hitung, sehampir sama kau semua harta kita. Pernah gak dibilang seperti itu? Gak bisa dihitung kalau orang yang dicintai, tidak dihitung berapa biaya yang dikeluarkan padanya. Saudara jangan menghitung apa yang kau persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Daud tidak berpikir terlalu banyak ini harta dipersembahkan hanya untuk memindahkan tabut, belum lagi perawatannya. Jangan menghitung. Tidak perlu dihitung karena semuanya dari Tuhan. Jangan takut memberi. Haleluya. Karena orang yang memberi itu akan menyuai saudara-saudara. Coba baca dulu Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang dibaik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan curahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita memberi sederhana, biasa, tapi kita menerima balasnya adalah balasan yang dipadatkan, digoncang-goncang sampai tumpah keluar, dikembalikan Tuhan kepada kita. Sekarang baca Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat 25. Satu, dua, tiga ya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bukankah kita mendapatkan kembali apa yang kita lakukan? Siapa yang memberi minum akan diberi minum. Jangan takut beri minum orang lain, beri makan orang lain, beri tumpangan pada orang lain, beri sesuatu pada orang lain, beri sesuatu pada pekerjaan Tuhan. Karena siapa memberi akan mendapatkan balasannya, akan diberi kelimpahan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Selalu dikembalikan lebih dari apa yang kita berikan. Selalu. Kita tabur 1 butir jagung, maka hasilnya bukan 1 butir, beratus-ratus butir. Itu fakta yang tidak perlu kita ragukan.
Kalau kita membuat segala sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan akan membalas kepada kita. Orang yang cinta Tuhan tidak suka berhitung. Itu yang kedua. Yang terakhir, orang yang cinta Tuhan akan lakukan segala sesuatu dengan sekuat tenaga. Kita kembali ke 2 Samuel 6 ayat yang ke-12. Ayat 12, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati Sesi rumah Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkut tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ayat 14 kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenang. Daud menari-nari dengan sekuat tenaga, dan seluruh orang Israel menari-nari dengan sekuat tenaga. Di Alkitab saya baca beberapa kali ditulis bahwa ketika bangsa Israel menyanyi di hadapan Tuhan dan menari-nari, mereka melakukannya dengan sekuat tenaga. Dari mana kita melihat seseorang melakukannya dengan sekuat tenaga? Misalnya menari dengan sekuat tenaga. Dari mana kita bisa melihat? Kita lihat dia sampai keringatan, sampai ngos-ngosan, sampai dia capek, karena melakukannya dengan sekuat tenaga. Saudara-saudara, Tuhan kita suka yang begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu, segenap kekuatan. Tuhan tidak mau yang separoh. Gak mau dia separoh. Dia segenap. Kalau misalnya berbagi akuah, Tuhan, aku mau akuah ini samamu, tapi ku ambil dulu sedikit ya, sedikit aja. Kita sudah minum sedikit aja, sedikitnya kita minum. Tuhan bilang, aku tidak mau lagi. Kenapa? Karena gak semua. Hati kita itu pun mesti total bulat. Dengan bulat hati, ada istilah bulat hati kan? Bulat hati itu artinya gak ada bercabang hatinya, nggak kemana-mana, bulat hati. Dalam hidup berkeluarga pun seperti itu. Suami mencintai istrinya dengan bulat hati. Jangan seperti cerita dari orang-orang, dia bilang gini, ini ceritanya ini polisi. Jadi sesama mereka bercerita sama ibu-ibu, istri polisi bilang, udahlah, memang kalau suami kita, kalau di rumah kita dia suami kita, tapi kalau di luar sudah suami orang. Begitu dia. Kalau di rumah kita dia suami kita, tapi di luar dia suami orang. Itu ada cerita-cerita seperti itu. Yang penting duitnya masuk lah. Nggak bisa kita larang karena mereka bebas di luar sana. Siapa yang bisa lihat-lihat mereka? Jadi suaminya pun berpikir begitu. Yang penting gaji sama kau gak terganggu. Tenanglah kau situ. Yang penting gaji tidak terganggu. Jangan ganggu aku di luar. Nanti setelah pensiun aku baru bulat hati. Kalau Tuhan tidak mau separuh-separuh hati untuk dia, haleluya. Kalau enggak sungguh-sungguh lebih bagus, tidak mau dengar dia. Tuhan tidak mau dengar. Jeritan orang yang tidak sungguh-sungguh enggak mau dengar dia. Makanya kalau orang berseru-seru dengan hati bercabang, enggak mau dengar. Kenapa seringkali doa kita enggak dijawab oleh Tuhan? Karena seruan kita itu bercabang-cabang.
Hanya kepadamu lah Tuhan aku berharap, hanya kepadamu lah Tuhan aku berharap. Tapi menjilat ke sana, menjilat, diharapkan juga dari sana. Makanya Tuhan nggak dengar. Kalau Tuhan mau dengar, bulat hati, haleluya. Nggak ada yang diharapkan lagi kecuali Engkau Tuhan. Hanya kepadamu kami berpaling, kami menomor satukan Engkau dalam segala hal ya Tuhan. Begitu dia pada Tuhan. Daud menari-nari dengan sekuat tenaga. Saya itu kalau menari-nari itu kuat, capeknya saya kadang-kadang. Tapi saya tidak mau tidak menari untuk Tuhan. Capeknya saya. Kadang-kadang bersuara itu capek. Capeknya bersuara itu. Enak kalau diam-diam. Kalian pikir berkhotbah itu enak? Enggak. Capek. Tapi aku harus bicara. Aku harus bicara. Kerongkongan pun kering. Ngomong. Kering. Tensi pun naik. Makanya banyak pendeta jatuh di mimbar. Pernah dengar saudara itu? Saya sering dengar itu. Jatuh di mimbar. Karena naik tensinya tinggi. Karena sepanjang ibadah dia udah kecapekan. Tapi Tuhan menyambut itu dengan sukacita. Orang yang melakukannya dengan sekuat tenaga. Makanya kalau di sini diajak saudara nyanyi, nyanyi serius. Haleluya. Nyanyi serius. Kalau diajak kita berdoa, berdoa serius. Diajak kita melayani Tuhan, layani serius dengan sekuat tenaga. Jangan tanggung-tanggung saudara-saudara. Kalau kita melakukan dengan sekuat tenaga, Tuhan akan tolong kita. Makanya Raja Daud membuka jubahnya. Karena kalau dia tidak buka jubahnya, dia tidak bebas memuji Tuhan. Ada seorang gadis ke gereja, dia pakai listrik tebal dan pakai bedak. Selama dia berdoa itu dia turatur mulutnya. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih. Karena takut dia kalau bibirnya nanti kejepit amburadul apanya, listriknya, sehingga mau punya. Oh Tuhan. Tidak mau dia mengeluarkan air mata karena rusak nanti bedanya. Nggak mau dia. Dan tidak mau dia berdoa serius. Nanti tengok orang muka saya cemberut. Apa kata orang? Dunianya yang dijaga. Kalau saya menari itu Tuhan gak pedulikan siapapun. Aku pedulikan. Orang bilang apapun. Karena aku mengasihi Tuhan. Yang kupikirkan hanya Tuhan. Bukan manusia yang kupikirkan. Menyanyi dengan sekuat tenaga. Melakukan apapun dengan sekuat tenaga. Membantu dengan sekuat tenaga, beribadah dengan sekuat tenaga, mengasihi Tuhan dengan sekuat tenaga. Kalau kita lakukan itu, Allah memberkati kita. Makanya Alkitab berkata, kasih itu adalah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Makanya Daud itu mempersembahkan persembahan itu, gak tanggung-tanggung saudaraku. 6 langkah, 2 ekor lembu dipersembahkan. Itu juga punya pengertian bahwa 6 hari kita bekerja, langkah ke-7 stop, kita datang pada Tuhan. Haleluya. Itu juga punya pengertian, kita melangkah 6 langkah. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ke rumah Tuhan. Begitu dia. Saking hormatnya kepada Tuhan, saking cintanya kepada Tuhan, maka tidak heran Tuhan memberkati Daud dengan luar biasa. Karena apapun dilakukannya. Makanya datang istrinya, siapa namanya tadi istrinya itu? Mikal. Allah, dia bilang. Begitu Daud pulang ke rumahnya, Allah, kau ya, gak kau jaga wibawamu sedikit pun. Masa di hadapan puluhan ribu orang, kau buka jas kebesaranmu, kau hanya pakai singlet, kau menari-nari.
mempermalukan dirimu di hadapan para budak-budak. Apa itu namanya? Gak jaga gengsi, kalau gak jaga kehormatanmu. Tapi Daud berkata, aku akan hinakan diriku lebih dari itu di hadapan Tuhan. Engkau anggap aku remeh, tapi di hadapan Tuhanlah aku mau diberkati. Akhirnya Tuhan kutuk itu si Mikal karena dia keberatan dengan penampilan Daud. Apa yang menghalangi saudara tidak serius memuji Tuhan? Apa yang menghalangi saudara tidak sekuat tenaga memuji Tuhan? Sikirkan itu. Haleluya. Kalau sepatu yang hak tingginya membuatmu tidak bisa menari-nari Tuhan, jangan pakai hak tinggi ke gereja. Ada hak tinggi saudara, sepatunya itu tinggi kali di belakang, seperti kunci kali, sehingga jalan pun dia nggak berani dia melompat-lompat. Ada nyanyi berlompat-lompat kan? Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Pemimpin pujian berkata, mari kita melompat. Yang gadis ini mana bisa dia melompat? Melompat di hati cowok lah. Dia punya sepatu, sehingga hanya mendengar aja dia dan melompat saja. Nggak bisa. Kalau saya bisa melompat, saudaraku. Haleluya. Apa yang menghalangi kita melompat? Apa yang menghalangi kita sekuat tenaga? Tapi ini bukan bicara fisik ya. Bukan fisik. Fisik itu nomor 2. Yang paling utama adalah hati. Kalau memang nggak bisa melompat, jangan dipaksakan melompat. Nggak semua orang bisa itu kan? Nggak bisa menari-nari dia. Apa boleh buat? Memang ada orang nggak bisa menari, nggak bisa dipaksa itu. Tapi hatinya harus menari. Jiwanya harus bersorak. Mulutnya nggak bisa bersorak karena nggak bisa bersuara lagi kuat. Bersuara dia kuat, tiba-tiba keluar bola matanya. Nggak bisa lagi, tapi hatinya harus bersorak. Haleluya. Harus semangat. Harus semangat dia. Sampai semangatnya nggak bisa lagi, tangannya pun nggak bisa bergerak. Dia pukul-pukul tangannya. Saudaraku, kita mengasihi Tuhan. Kita lakukan segalanya dengan sekuat tenaga. Jangan separuh-separuh hati, supaya Tuhan memberkati kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita angkat lagu kita.